Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita boleh ada di hari yang ke-8 pada bulan Januari tahun 2023. Pagi hari ini kita akan menghadap Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kita kepada Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih Tuhan, karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Kami percaya akan janji-Mu di dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Saya mengajak kita berdiri, kita ulangi pujian ini. Nyatakan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku, percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan iman, menyatakan sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, sama-sama nyatakan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya. Haleluya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi dengan iman-Mu nyatakan, ku percaya. Amin. Janji-Mu ajaib, haleluya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Amin. Janji-Mu ajaib, haleluya, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Mari sekali lagi nyatakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, haleluya, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segala
berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama sembah Dia. Kami berserah padamu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Oh Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Tuhan kami, Raja kami. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Raja kami. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami mendaftarkan ibadah ini di hadapan-Mu. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami menyembah Engkau Bapa di surga. Terima kasih, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Sembah Dia. Tuhan, kita sedang menikmati puji-pujian kita. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. Oh, glory. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus, sebab ada banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Terbukti pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan bersama kami mau menyatakan kepadamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, nyatakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Nyatakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Sama-sama nyatakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Buat pagi hari ini kami jemaat-Mu boleh ada bersama, berkumpul memuji Tuhan. Baik yang mengikuti secara live streaming, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu beri salam buat saudara-saudari yang ada di samping kiri kanan kita, di belakang. Kita bersama akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari hari lepas hari. Mari sama-sama naikkan pujian ini Bapak Ibu, hanya untuk kemuliaan Tuhan kita, amin.
Tak pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, sama-sama nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi dengan imanmu kita menyatakan, dengan-Mu Tuhan bukan berjalan. Amin. Sama-sama nyatakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita ulangi pujian ini dengan penuh semangat. Kita menyatakan Tuhan kita luar biasa. Kita mau berjalan bersama Tuhan kita. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Kita mau berjalan bersama Tuhan, karena dengan Tuhan kita aman. Amin. Kita masih tetap berdiri, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita menyatakan bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ketika kita bersama Tuhan, kita pasti bisa melewati segala tantangan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita menyatakan pujian ini, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari mari sekali lagi nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis tidak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sekali lagi Bapak Ibu dengan sukacita nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Amin. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari dengan sukacita nyatakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu, sebab kita lebih dari pemenang ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Tatkala firman Tuhan datang kepada kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Kita membuka hati kita. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur. Dan firman Tuhan itu bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kita. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Di setiap musim kehidupan kita, kita percaya Tuhan hadir, ada bersama dengan kita. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama nyatakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya mengajak kita berdiri. Kita ulangi pujian ini sebagai kesiapan kita untuk menerima firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kita yakin Tuhan memberkati kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
jemaat Tuhan saja nyatakan Tuhan selalu menolongku. Amin. Katakan dengan imanmu. Masih jemaat Tuhan nyatakan Tuhan selalu menolongku. Peliharaku. Mari sama-sama nyatakan Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kepada hambanya disilakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Sesuai dengan pujian kami percaya Tuhan akan menolongku seperti burung udara yang Kau pelihara. Dan kami percaya 2023 pemeliharaanmu juga sempurna pada setiap kami. Berkat-Mu tercurah setiap kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan menolong kita semua. Haleluya. Haleluya. Kami ucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Bapa. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Yes. baik Tuhan. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Baik Bapa. Haleluya. Engkau menolong kami. Haleluya. Mari kita naikkan rapnya. Tuhan akan menolongku. Tuhan selalu menolongku. Katakan amin. Selalu menjaga. Katakan amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
sayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau memelihara kami sepanjang tahun. Engkau memberkati kami sepanjang tahun ini. Setiap langkah kami adalah langkah diberkati Tuhan. Setiap langkah kami ada dituntun Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapa, urapi kami. Bahkan urapi hamba-Mu. Urapi setiap yang mendengar hari ini, supaya kau terima berkat Tuhan yang sempurna. 2003 ini kami dipulihkan, kami diberkati, kami disayang Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu tidak apa-apa untuk siap menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan Engkau berkati kami dengan kasih karunia-Mu, roh hikmat-Mu, supaya kami boleh berkata-kata untuk menjadi berkat. Setiap yang mendengar, baik streaming, bahkan juga setiap yang ada, anak muda, bahkan seluruh yang hadir, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, katakan sama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara semua. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Saya senang pujian ini kita semua diberkati ya. Kita merasakan Tuhan ada bersama-sama kita. Puji Tuhan. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GKI Getsemani, Bapak Pendeta Ronald Saragi yang sudah memberikan kesempatan hari ini kepada saya. Ini adalah tahun 2023. Ya, bulan pertama, puji Tuhan itu kasih karunia buat saya, dan terlebih kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Amin. Tidak terasa waktu sudah terlewatkan Saudara. Kemarin itu beberapa hari lalu saja kita 2023 ya, kita makan di situ bersama-sama ya. 25 kita makan di situ hanya beberapa hari yang lalu. Kemudian siang-siang habis ibadah juga makan di situ. Makannya bersama, orang yang sama tapi suasananya berbeda. Betul enggak? Karena waktu demi waktu itu berlalu. Waktu itu tidak bisa dirubah, nggak bisa dikoreksi, nggak bisa diulang. Nggak bisa. Kalau bisa diulang, bisa dikoreksi, mungkin saya bisa komplain sama Tuhan. Waktu yang lalu saya gagal, orang tua saya meninggal. Mungkin kalau waktu yang lalu saya ada. Mungkin kalau waktu yang lalu saya mungkin bisa ngobrol rumah sakit, semua, pasti semua terjadi mujizat. Tetapi waktu itu nggak bisa diulang, nggak bisa dikoreksi, dan jalan terus. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita mau belajar hari ini, biarkan waktu itu berjalan terus, tetapi kita juga semakin diberkati Tuhan, semakin dewasa, semakin paham, semakin mengerti, dan semakin peka, dan semakin semuanya. Dan kita semua semakin terima berkat Tuhan. Hari ini tema pada pagi ini, bagaimana mencapai visi yang baru. Nah Bapak Ibu pasti punya visi-visi baru tahun ini ya, punya mimpi-mimpi baru, atau punya cita-cita yang belum terselesaikan, belum tergenapi tahun yang lalu. Mari kita sama-sama belajar bagaimana untuk mencapai visi yang baru. Nah, sebelum belajar mencapai visi yang baru, kita belajar tentang kesempatan. Nah, saudara, kesempatan ini penting karena ini berada di dalam ruang waktu, di dalam ruang waktunya Tuhan, disebut dengan kesempatan atau momen atau timing di sana. Nah, kesempatan ini ada dalam Alkitab, dalam ruang waktu. Di dalam Alkitab itu ada dua pandangan tentang waktu. Pertama adalah kronos. Kronos itu dapat diukur dengan jam, hari, tanggal, tahun. Jadi dari hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tahun, itu kronos. Jadi terus berjalan tapi diukur. Berapa umur Anda, tahu berapa waktu yang Anda butuhkan bekerja, semua bisa diukur, itu kronos. Jadi deretan peristiwa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun yang melingkupi kegiatan manusia itu disebut kronos. Oleh sebab itu ada kata kronologi. Nah, kronologis ya. Kalau bapak-bapak keamanan bilang bagaimana kejadiannya, kronologisnya bagaimana? Sebetulnya dia bicara kronologis itu bicara waktunya, urutan waktu. Jadi bagaimana sih cerita atau kronologis ceritanya itu sebetulnya bicara urutan waktu. Urutan waktu dari ke waktu itu kejadiannya apa sebetulnya begitu. Jadi itu menyangkut waktu. Kemudian yang kedua itu adalah waktu disebut dengan kairos. Nah ini yang paling penting bagi kita. Kairos saya baca kata pelajari itulah waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kairos ini adalah waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan
untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita disebut dengan momen di situ. Jadi kronos itu berjalan terus, kairos ada di dalam. Jadi kairos adalah bagian dari kronos. Kronos berjalan terus, di tengah-tengah kronos dari bulan ke bulan, tahun ke tahun sampai seluruhnya itu kronologis. Di situ ada disebut ruang-ruang disebut dengan kesempatan atau disebut dengan kairos di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita untuk menangkap disebut dengan kesempatan atau kairos ini, karena inilah yang menentukan kita, langkah kita untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah kairos disebut dengan kesempatan ilahi. Mari kita buka dalam Filipi 3 ayat 13. Paulus menangkap tentang kairos ini pada saat itu. Filipi 3 ayat 13. Nah, mari kita baca di sana. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara, dalam bahasa Indonesia masa kini, tentunya saudara-saudara, saya sungguhnya tidak merasa. Jadi, Paulus pada saat dia menerima pewahyuan penyataan Yesus Kristus dalam hidupnya, dia tidak menganggap, tidak merasa, tidak menyadari, belum mengenal tentang penyataan, tentang kairos itu, tetapi ini dilakukan, dia telah menangkapnya, dan ini dilakukan melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Ini yang Paulus lakukan ketika dia menerima penyataan kairosnya Tuhan, dia menangkapnya walaupun tidak paham, tidak sadar, dia menangkapnya. Saudara yang kasih Tuhan, kairos ini penting bagi kita, kesempatan ini, karena ada juga kesempatan demi kesempatan tiap tahun itu berlalu, dari bulan ke bulan itu berlalu, tapi kita nggak tahu. Seharusnya itu adalah kesempatan kita untuk menjadi berhasil dalam usaha. Seharusnya kesempatan itu membuat kita menjadi berhasil dalam pelayanan, tapi kita nggak tahu, nggak paham kalau itu adalah kesempatan untuk memberikan Tuhan. Seringkali saudara, kita itu dari tahun ke tahun, kenapa ya nggak ada perubahan? Karena kairos-kairos itu kita nggak tangkap, dan juga kita nggak lakukan eksekusi bersama Tuhan. Kadang-kadang lewat. Jadi disebut kalau kata Paul, time flies. Time berlalu. Tapi kita nggak tahu berlalu. Nggak paham kalau itu kairos. Itu kesempatan yang Tuhan berikan, kita nggak paham. Ada juga yang paham tapi nggak menangkapnya. Ada juga yang menangkap tapi nggak ngerti. Nah, mari kita sama-sama supaya kita bisa mengerti. Dalam menangkap atau disebut dengan kairos, kesempatan ini perlu kita perhatikan baik-baik. Dalam kairos itu, dalam datangnya kesempatan itu, selalu diiringi, disertai dengan sebut talenta. Atau perbekalan. Atau disebut dengan suatu modal di sana. Mari kita lihat di dalam kitab Keluaran ini. Keluaran. Pertama, kalau kita lihat di Matius 25, sebelum kita Keluaran, ya, di situ ada talenta ya. Talenta itu dibagikan ada 1, ada yang 5, ada yang berapa ya? 1, 4, atau 5 ya. 1 dipendam, 2 jadi 4, ya, 5 jadi 10, betul ya? Jadi talenta itu berkembang di sana tetapi dibagikan sesuai dengan kapasitas atau kemampuan masing-masing. Jadi setiap kesempatan itu Tuhan memberikan juga disebut dengan perbekalan atau talenta. Di situ disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam Matius 25 itu. Nanti saudara baca 14-30 seperti itu. Tetapi saya menemukan berbeda beberapa hari ini saya belajar karena saya menangkap kairos itu. Bapak Pendeta Ronald lagi, Pak bisa khotbah? Bisa. Saya tangkap, bisa. Saya berdoa, saya banyak mendapatkan hikmat atau pewahyuan yang baru. Disitulah ketika tangkap, maka hari itu Tuhan bekerja luar biasa. Keluaran 4 ayat 10-12, ini yang luar biasa bagi saya tangkap. Beda dengan kitab Matius tentang talenta, tetapi ini berbeda. Nah, waktu itu Musa mendapat perintah kairosnya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu, ya kan? Bangsa Israel sedang di Mesir menjadi budak. Waktu itu Tuhan berkata, Musa, saya mendengar bangsa Israel telah menderita, dia berdoa, berteriak kepada aku, tapi sekarang saya mendengar, engkaulah saya pilih untuk menyelamatkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, apa kata Musa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara.
Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu tidak, sebab aku berat mulut, berat lidah. Musa itu tidak punya kapasitas atau disebut dengan talenta ngomong. Kalau talenta itu dalam bahasa umumnya, kamus itu pembawaan atau disebut dengan kemampuan, atau disebut apa lagi ya? Pembawaan, kemampuan, apa lagi? Pembawaan, kemampuan, atau disebut dengan bakat, ya kan? Nah, tetapi yang luar biasa saya menemukan di sini, dia nggak ada bakat untuk itu loh. Nggak ada. Tetapi ketika kairosnya Tuhan itu datang, dia katakan, Tuhan aku nggak bisa ngomong loh, aku berat mulut, aku nggak bisa pinter. Tetapi Tuhan katakan, ayat selanjutnya di sana, ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yang Tuhan. Jadi saudara ingat baik-baik, anak muda juga, ketika kau rasa engkau datang dari Tuhan, engkau berikan kesempatan, jangan melihat hidupmu, Tuhan aku nggak bisa apa-apa. Amin. Karena Tuhan yang melakukan. Apa yang tidak ada Tuhan bisa sanggup adakan. Apa yang tidak bisa Tuhan bisa melakukan. Amin. Ketika engkau dapat kesempatan anak muda, jangan lupakan, jangan lewatkan itu, walaupun engkau tidak apa-apa. Karena ketika engkau tangkap, engkau diberikan kemampuan seperti ini. Ya. Jangan sampai Tuhan berkata, Musa, engkau gak tahu siapa buat lidah itu, siapa yang bisa ngomong itu. Itu semuanya aku. Hari ini saya bisa bicara, bukan saya saudara, tetapi dia. Amin. Dia beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dia. Saya nggak ada apa-apanya sampai ini berdiri karena apa? Saya tangkap Kairos. Kairos itu saya tangkap semua. Saya merendahkan berlutut Tuhan. Siapa aku ini? Dan dia memberikan Kairos yang luar biasa, hikmah luar biasa. Karena dia. Jadi ini suatu pengertian yang saya dapat beberapa hari saya tangkap. Oh Tuhan, ternyata ada talenta yang kayak gini. Aku mau yang kayak gini Tuhan. Amin. Aku mau kayak gini. Karena apa? Pembawaanmu, bakatmu semuanya. Gak ada apa-apanya kalau Tuhan sudah ngasih yang besar ini. Ketika engkau harus datang, engkau melakukan perkara-perkara yang besar buat Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tangkap ini, Tuhan terima kasih. Aku mendapat pengertian baru. Ketika harus aku tangkap. Sebetulnya saya bilang bisa itu. Saya bilang Tuhan gak ada apa-apanya. Waktu saya di Palangkaraya saudara. Saya dulu itu waktu kuliah. Saya bilang sama Paul. Cerita Paul dari sejak muda memang saya itu melayani. SMP, SMA melayani. Perguruan tinggi mahasiswa melayani. Tapi pelayanan saya tidak besar-besar. CG-CG, sel-sel grup, sektor-sektor, Karmel, GPDI, dan gereja-gereja. Orang-orang yang hanya dihitung jari bisa 10-15 orang. Ya kan? Sedikit. Tapi itu aku setia, setiap ada panggilan, setiap ada pelayanan. Aku tidak memandang siapa yang nyuruh, tapi aku memandang Tuhan. Aku memandang Tuhan bahwa Tuhanlah yang memerintah itu. Enggak mungkin orang serta-merta langsung menunjuk. Dia pasti berdoa. Dan engkau yang menyuruh. Aku terima dan aku terus menerimanya. Aku terus menerimanya. Suatu saat saudara, saya kerja sekitar 15 tahun lebih di perusahaan suatu ekspor di sana. Tuhan panggil. Dia bilang begini. Tuhan, sudah bertahun-tahun, 15 tahun saya lebih bekerja. Saya keluar masuk perusahaan kayak begini terus kapan aku bisa mendapat bagian pelayanan? Dia bilang gini, Mas Daniel bilang gitu, mau nggak pelayan di Palangkaraya? Di mana? Palangkaraya. Di sana butuh pengkhotbah misionaris. Saya bilang siap. Karena sebelumnya sudah dapat Kairos, saudara. Saya dapat mimpi itu luar biasa. Saya mimpi itu masuk di dalam hutan-hutan, di tempat terpencil, sungai-sungainya, semua itu bisa terlihat. Jadi begitu dia bilang begitu, ini pasti dia ini. Pasti. Ya siap, saya bilang gitu. Padahal saudara dikasih Tuhan, saya nggak pernah punya pengalaman yang besar. CGC kami layani. Di situ dia bilang, pelayan langsung besar. Dia melayani, saya melayani pertama kali. Mas Daniel, cepat berangkat besok. Ya siap, saya bilang gitu. Saya nggak mikirin pesawat, nggak mikirin kendaraan naik apa segala macam. Pesawat sudah dibelikan, tiket sudah beli, hotel sudah ada, besok langsung masuk sini, yang jemput ini. Terus besok khotbah. Khotbahnya di mana? Di Departemen Pekerjaan Umum, pagi sebelumnya ke radio, Departemen Pekerjaan Umum, habis itu langsung ke Dharma Wanita, habis itu khotbah lagi sorenya, buset 4 saudara. Dan jumlah yang besar.
Saya berlutut, Bapak, siapa gua ini? Siapa Tuhan? Tetapi karena itu kairosnya aku sudah mimpi, aku tangkap. Hari ini aku juga melakukan, mau bersedia melakukan buat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberikan apa yang tidak ada pada aku. Sejak itu saudara, saya khotbah mereka, terima kasih Pak, terima kasih. Saya justru menangis. Bapak, siapa gua? Siapa? Karena dia kalau itu cabut diambil juga nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jadi itulah kairos itu penting bagi kita, kesempatan itu penting bagi kita. Perlu kita pelajari bersama. Anak-anak muda, Bapak Ibu, perlu kita belajar bersama. Hari-harimu mungkin banyak kairos selama ini. Momen-momen penting yang buat engkau berhasil dalam usaha, bisnis, pelayanan, apa saja bisa terjadi. Tapi kita nggak bisa nangkapnya, kita nggak paham. Atau mungkin kita bisa mengerti. Semua itu terlewatkan. Sehingga 22 kita lalui. Mungkin dengan hasil yang tidak besar. Tahun ini saudara dikasih Tuhan, kami doa. Bapak Ibu doa semua. Tahun yang diberkati, dipulihkan. Bahkan kairosnya itu akan dapat mengubah kehidupan saudara dan saya. Amin. Kairosnya itu mengubah saudara dan saya. Saya percaya itu, saudara. Saya percaya. Saya pernah khotbahkan di anak-anak muda yang di sini. Bilang begini. Tahu nggak saudara-saudara? Orang-orang berhasil di Alkitab, 40 orang itu tokoh dipelajari. 75% mereka bukan latar belakang imam, latar belakang spiritual yang bagus, bukan, tetapi mereka dari sekuler. 75% itu mereka dari sekuler. Bahkan mereka sangat diberkati Tuhan dan menjadi berkat dan menjadi orang pilihan Tuhan, mendapat keberkatan dari Tuhan, kairosnya Tuhan di situ. Daniel, itu bukan orang-orang yang spiritual yang hebat. Daniel, siapa lagi? Banyak di situ saudara. Yusuf, bukan imam-imam, keturunan enggak juga, tetapi dia luar biasa. Menjadi orang-orang nomor 1, nomor 2 di situ. Karena apa? Dia tangkap kairos itu. Tangkap itu. Jadi jangan sampai kecil hati. Oh, saya bukan panggilan pelayanan. Kalau engkau panggilan bisnis, tangkap itu. Kalau panggilan usaha, tangkap itu. Kalau pelayanan, tangkap itu. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kau tidak punya. Ini yang saya mengerti luar biasa. Tuhan, terima kasih. Ini pengertian saya berhari-hari. Oh Tuhan, ternyata ada talenta yang kayak gini. Gue mau Tuhan. Kalau gue ngandalin kemampuan talenta gue gak ada apa-apa, gak dilihat sama orang do. Benar gak hati-hati, siapa lu? Paling khotbah juga gitu-gitu aja. Tapi gue tanggap ini, lu gak tahu siapa gue. Itu ada Tuhan di situ, ada Tuhan gue. Dan itu membuat saya menjadi semangat luar biasa. Luar biasa saudara. Kita akan melajari bagaimana untuk mencapai visi yang baru. Pertama saudara, Paulus katakan ayat tadi, Filipi 3 ayat 10, bisa lagi diulang. Filipi 3 ayat 10, lagi. Nah ini ya, betul 13. Saudara-saudara, ini yang ditangkap oleh Paulus tentang visi, tentang disebut kairos dia. Aku sendiri tidak menganggap, tidak menyadari, tidak ngerti, tetapi aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan merupakan yang pertama, melupakan apa yang di belakang. Pertama, untuk mencapai visi yang besar, ketika engkau mendapat kairosnya Tuhan, melupakan apa yang di belakang. Bagaimana caranya melupakan apa yang di belakang? Jangan pernah lagi membanggakan prestasi yang pernah kita capai dahulu. Jangan pernah mengingat dan membanggakan lagi prestasi yang pernah engkau capai dulu. Kalau engkau bangga, senang, terus mengingat, saudara akan stagnan. Gak gerak di situ. Gak maju di situ, saudara akan diam. Saya pernah ngalamin gitu. Jadi, dulu saya, Tuhan, hotel bintang 5. Tuhan dulu ada sopir pribadi. Tuhan dulu ada mobil pribadi. Tuhan dulu makan enak di hotel bintang 5. Terus saudara-saudara senang, tapi hari ini menderita. Jadi zona nyaman itu ada 2 zona nyaman. Pertama, zona nyaman dalam keadaan memang betul-betul diberkati melimpah, tetapi zona nyaman yang kedua yang bahaya, menderita tapi dalam zona nyaman dalam penderitaan. Dia cukup, dia menerima karena membanggakan apa yang pernah dicapai dan dia nggak bergerak. Saya pernah ngalamin gitu, saudara. Senang, membanggakan, bersyukur, tetapi nggak ada tindakan sama sekali, nggak gerak. Jangan sampai itu terjadi. Pertama, melupakan yang ada di belakang, kata Paulus, itu ada melupakan. Paulus, saudara, kalau kita pelajari, dulu itu dia seorang bangsawan Rum.
Roma itu adalah termasuk kerajaan kekaisaran terbesar abad 117 Masehi di dunia. Orang dunia, seluruhnya nggak bakalan bisa melawan dengan Roma pada waktu itu. Kerajaan besar, Paulus ada di dalamnya. Dia dididik oleh Gamaliel, itu seorang doktor S3. Secara khusus dia. Tentu perlakuannya dia adalah seorang bangsawan berbeda yang lain. Fasilitasnya berbeda, pelatihannya berbeda, hidupnya berbeda. Semuanya berbeda terbaik. Mungkin hotel-hotel bintang 5, 6, 7, semuanya dia punya. Tetapi Paulus ketika menangkap Kairos itu, apa dia bilang? Semuanya ku anggap sampah. Yang semuanya untung gua anggap rugi. Semua yang dulu dia lupakan semuanya dan mengarah, melupakan dibilang dan sekarang mengarah untuk menerima Kairos-Kairosnya Tuhan dan melakukannya. Bangsa Israel, saudara, perjalanan yang cukup panjang, 330 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Hidup di zona nyaman, penderitaan di sana karena dia tidak bisa melupakan Mesir. Padahal Tuhan punya Kairos yang luar biasa diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Musa, ingat ya, bangsa Israel yang di Mesir ini, dia di sini budak. Saya mau dia restorasi dari budak menjadi tuan di negeri sendiri, yaitu Kanaan. Ingat itu. Terus dia dari budak, dulu dibayar, sekarang dia membayar orang. Berarti kan luar biasa Kairos itu. Tetapi bangsa Israel nggak nangkap Kairos itu. Dia tetap, Tuhan, Musa, kenapa engkau membawa aku di padang gurun ini? Aku senang dengan dulu. Dulu banyak wali makanan, dulu banyak kulkas, banyak pizza, ya mungkin sekarang ya. Banyak makan yang enak, saya nggak pernah lapar. Ada mie ramen, ya kan? Banyak sekali. Tetapi orang Israel berpandangan seperti itu. Sehingga perjalanan dia ke tempat yang lebih baik menjadi majikan. Semuanya bangsa Israel itu mati di padang gurun. Mereka yang hidup itu lahir di padang gurun. Yang sampai masuk tanah Kanaan perjanjian itu. Hanya mereka yang lahir di padang gurun. Yang mereka dulu itu habis. Karena mereka tidak menangkap Kairosnya Tuhan di sana. Karena seringkali saudara terlalu lama menjadi budak, mentalnya juga mental budak. 330 tahun loh saudara. Sering loh saudara, ketika saya susah, saya bilang, oh Tuhan enak ya dulu, 8 tahun di sana segala macam. Itu sering ingat. Boleh enggak itu, mengingat itu? Boleh, tapi jangan lama-lama. Tahun ini saudara, kita mau belajar bersama-sama, melupakan apa di belakangku, itu anggap saja saudara naik mobil pakai spion. Tahu ya spion? Motor spion. Spion itu dilihatnya lama apa sebentar sih? Sebentar ya. Sudah naik mobil, saya sering kalau pulang Mama Jeje, Papa Jeje ikut. Ini spion, sedikit kecil. Itu hanya dilihat sementara, betul? Sementara. Kalau saudara melihat lama pasti nabrak. Ya kan? Bisa melihat lama, saudara berhenti. Itu gambaran hidup kita. Saudara mau lihat lama-lama, tapi nggak nabrak Pak. Tapi saudara berhenti nggak gerak. Saudara melihat kehidupan lama, membanggakan yang dulu. Semuanya kubanggakan, keberhasilan semuanya. Saudara nggak gerak, nggak gerak, nggak gerak. Itu spion saudara lihat, terus berhenti. Bisa gerak, saudara nabrak. Ya, buat kita ini, oh Tuhan luar biasa. Aku nggak mau melihat dulu, mau sebentar-sebentar saja. Oh sudah, cukup. Aku mau fokus Kairosnya Tuhan hari ini. Kalau saya nggak seperti itu, saudara, saya nggak akan gerak. Nggak mungkin ada di sini. Karena saya tahu melupakan yang dulu, sekarang mau Tuhan. Walaupun mungkin dari awal nggak masalah. Karena saya menangkap Kairosnya Tuhan. Saya kepingin lebih lagi situ. Di Belanda, saudara, Belanda menjajah kita hampir sama kayak Israel. Israel itu 330 tahun ya, Belanda berapa? 350 ya. Itu kalau saya urut-urutan itu 7 turunan loh dia itu. Hidup di bangsa kita 7 turunan. 350 ya, satu generasi kalau 50 itu 7. Dia susah melupakan kita saudara. Dan kita pun susah melupakan didikan dia, itu yang membuat kita tertinggal. 350 tahun dididik sebagai seorang budak. Itu yang membuat kita susah untuk bangkit karena sampai hukum-hukum di Indonesia banyak juga diadopsi dari Belanda. Belanda saudara, sampai nama jalannya aja, nama jalan Indonesia loh. Kalau saudara lihat, namanya
Java Strat. Strat itu street ya, jalan Jawa. Borneo Strat, apalagi Sumatera Strat, Bandung Strat. Dia itu nggak bisa ninggalin kita. Pemikirannya 350 tahun dia hidup di sini. Sering kita itu dibuat gagal karena apa? Nggak bisa lupa masa lalu. Kebanggaan lu nggak bisa. Hari ini, mari sama-sama belajar. Poin yang pertama, lupakan masa lalu. Jangan banggakan lagi masa lalu. Tetapi kita fokus untuk kairosnya Tuhan. Dan yang kedua, jangan lihat-lihat juga kesalahan orang-orang lain yang menyakiti kita waktu lalu. Itu sudah selesai. Ini 2023. Doakan mereka semua. Bawa dalam doa. Supaya engkau cepat bisa lari. Karena apa? Yang merintangi justru kan karena dosa-dosa kita. Menjadi berat. Jadi lupakan itu. Bawa doa itu. Kita akan bisa lari cepat 2023. Orang bilang mau krisis, mau apa. Orang percaya kita punya iman, gak ada krisis. Amin. Orang percaya punya iman, kita terus maju dalam Tuhan. Gak bisa. Karena kita bukan orang dunia lagi. Kita punya Tuhan yang memberikan jauh lebih besar apa yang kita doakan. Yang kedua saudara, bagaimana untuk mencapai visi itu? Pertama, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita atau disebut dengan fokus. Saudara tahu kalau kita fokus itu berhasil jual desa. Pisau. Kalau ibu pasti bisa motong bawang, kangkung, sayur ya. Kalau bisanya tumpul, kesel nggak kira-kira? Misal ya. Kalau susah apalagi daging, udah emosi. Demikian juga kalau kita nggak fokus, hidup itu banyak emosi. Jadi kalau pisau itu semakin ke bawah makin tajam ya. Hasilnya makin besar. Jadi orang yang fokus, hasilnya makin besar. Saudara apa potong, cepat buang. Bahkan gak pakai tenanan pun bisa, saya motong, sekarang tajam. Orang fokus itu hasilnya lebih banyak. Dan orang gak fokus itu membuat capek dan lelah. Saudara mungkin banyak sering marah, sering kesal. Jangan-jangan, udah gak fokus lagi. Hari ini kita belajar fokus, amin. Belajar fokus. Bisa kita introspeksi, evaluasi. Kok sering kesal, sering marah ya? Jangan-jangan gak fokus lagi dengan kairosnya Tuhan ini. Sudah gak tajam lagi nih. Pantas, kesal, berat sekali. Hari itu mengajarkan pada kita, ayo kita mengerahkan diri apa yang kita terima. Fokus kepada Tuhan. Lakukan semaksimal mungkin yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Jangan fokus masalah. Bangsa Israel fokus masalah. Bukan fokus kairosnya yang janjinya Tuhan, enggak. Hari ini kita mau fokus janjinya Tuhan, bukan masalah lagi. Kalau fokus masalah, saudara tidak mendapatkan tanah Kanaan. Bangsa Israel fokusnya masalah, enggak sampai ke tanah Kanaan. Mereka yang lahir dulu, semua mati. Tetapi yang lahir di padang gurun, mereka bisa ke Kanaan. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, anak muda, Tuhan rindu kita sampai ke tanah Kanaan. Dan tidak fokus pada masalah, tapi fokus pada kairosnya Tuhan. Yang terakhir, senang ya saudara terakhir ya. Tapi ada sesi lagi ini, terakhir 1, 2, 3, 4. Saudara. Yang terakhir, mengarahkan diri pada tujuan yang ingin dicapai. Saudara kasih Tuhan, mengarahkan diri itu boleh katakan, visi itu kan pandangan jauh ke depan ya. Dari perusahaan saya bekerja, itu ada visi, pandangan jauh yang ingin dicapai, kemudian ada misi, di breakdown menjadi misi. Saya ada di sana, saya staff di situ, supervisor di situ, dan saya ngerti tentang itu ISO, karena saya juga ada di dalamnya situ, perusahaan ekspor sini. Di produksi itu, dia buat satu visi, disebut, quality as our product. Jadi kualitas adalah produk kami. Ini produksi nih. Jadi setiap departemen punya visi semuanya. Visi besar ada, visi departemen ada. Saya ikut departemen produksi, quality is our product. Kualitas itu produk kami. Itu aja mutunya, pokoknya kualitas produk. Apa yang dibuat? Setelah visi itu dia dapat dari bos, visi itu ditangkap, kemudian apa yang dilakukan? Setiap sub departemen membuat suatu misi. Misi itu langkah-langkah. Bagaimana untuk mencapai suatu kualitas yang baik, finishnya itu mereka membuat langkah sub departemen itu dari bahan baku masuk dari luar, ada QC-nya, kontrol, ada capnya. Siapa itu yang ngecap? Oh dia bagus nggak itu? Bagus. Kalau nggak bagus dia kena cap. Bahan baku masuk oven, ada capnya lagi QC. Masuk kemudian bahan baku
setengah jadi diserut, ada capnya lagi. Masuk lagi ke bahan pertengahan assembling, ada capnya lagi QC. Sampai kemudian finishing ada cap, sampai finish good, ekspor ada capnya. Jadi ada langkah-langkah jelas dalam hidup kita ketika kita punya misi, punya visi. Kalau harus engkau tangkap dari Tuhan, baik itu tentang usaha, tentang pelayanan, kita harus punya langkah-langkah. Tahun ini jangan sepelekan kairos yang kau tangkap. Engkau, saya harus punya langkah yang real, yang tepat. Kalau engkau digerakkan Tuhan punya visi, oh engkau dapat kairosnya Tuhan untuk dipakai Tuhan luar biasa, intim dengan Tuhan mulai hari ini juga. Engkau harus menyusun apa yang harus lakukan. Langkah-langkah apa yang harus lakukan. Itu harus ada saudara. Kalau enggak gitu, kita sering gagal karena enggak menetapkan langkah. Ditangkap, enggak ada langkahnya. Saya tutup dengan suatu pandangan yang baik. Ini adalah seorang sastrawan dunia pada waktu, novelis dunia, hidup tahun abad 18-an, 1828, namanya Leo Tolstoy. Mungkin saudara pernah membaca. Ini berbicara tentang waktu juga. Dia bilang begini, saya tutup dengan ini. Kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Dia bilang gitu. Kapan waktu yang terbaik untuk melakukan setiap hal? Dia menjawab yang pertama memberikan pilihan, mungkin waktu lalu kali ya. Waktu lalu nggak bisa. Karena apa? Nggak bisa dikoreksi, nggak bisa diulang, ya kan? Nggak bisa dilihat lagi. Kemudian atau waktu datang. Waktu datang nggak bisa juga. Karena saudara kalau bilang waktu datang, besok, minggu depan, bulan depan, kita nggak tahu keadaan yang terjadi. Yakobus sempat dikatakan, kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin sekarang kita bersemangat, mungkin minggu depan pasti gagal. Waktunya berbeda. Oh mungkin bulan depan gagal lagi. Akhirnya dari nol lagi, itu saudara. Jadi apa jawaban dia? Waktu yang tepat untuk melakukan setiap hal, jawabannya saat ini. Amin, katakan saat ini. Kalau besok saudara bisa berubah pikiran karena keadaan. Minggu depan bisa berubah. Kalau engkau tangkap suatu kairos, Tuhan katakan hari ini mendorong kita semuanya saat ini. Nggak ada lagi saat ini. Jadi mari kita song-song 2003 dengan visi-visi besar dari Tuhan. Dan tangkap kairosnya Tuhan. Dan kita bawa Tuhan bersama-sama. Kita minta Tuhan pimpin kita. Kita membuat langkah yang jelas. Saya percaya restorasi perubahan besar terjadi bagi kita semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menikmati ibadah dari awal sampai akhirnya. Tiba saatnya Kau memberkati kami. Semuanya dalam berkat penyataan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menambahkan wajahnya kepadamu dan kepada kita semua, memberikan damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kawan-kawan yang permai, menjemput saleh-saleh Kristus dan kita bersama-sama memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Amin, amin Tuhan Yesus.